Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehanya Bu Guru? Iya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Baik. Pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia kelas 6, tema 9, menjelajah ruang angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. KD 4.9 menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Perlu diingat, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya, dongeng, cerita pendek, cerita rakyat, dan novel. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil dari olah pikiran dan kreativitas pengarangnya. Di dalam sebuah teks fiksi, biasanya terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, atau tumbuhan. Tokoh-tokoh tersebut nantinya akan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri tuturan dan tindakan langsung dari tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tujuannya agar kita dapat mengetahui unsur-unsur dalam cerita tersebut. Misalnya, latar cerita, latar suasana, latar waktu, permasalahan yang terjadi, watak dari setiap tokoh tersebut, atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Di dalam sebuah karangan fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah teks atau karangan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Sekarang, bukalah buku siswa tema 9 halaman 9 sampai 10 untuk mengerjakan latihan pada halaman 11. Lalu, bacalah teks fiksi berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh penulis Amanda Naila.
Nah, setelah membaca karangan fiksi tadi, mari kita jawab bersama diagram pertanyaan di halaman 11. Tokoh utama, Tiara. Sifat dari tokoh utama, cerdas, rasa ingin tahu yang kuat, dan religius. Tindakan yang dilakukan tokoh utama, berpikir mendalam, bertanya kepada ayahnya. Gambar dari tokoh utama adalah seorang anak kecil seperti berikut. Pendapat tentang tokoh utama. Tiara adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan selalu mengingat Tuhan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Karangan fiksi tersebut bercerita tentang seorang anak perempuan yang ingin tahu kenapa planet tidak bertabrakan ketika mengelilingi matahari. 2. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tokoh utama karangan fiksi tersebut adalah Tiara. 3. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut adalah ayah dan ibu Tiara. 4. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa tersebut terjadi di halaman belakang rumah Tiara. Untuk pertanyaan nomor 5 tentang menggambarkan tokoh utama, ini sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya ya, jadi di skip saja. Untuk melengkapi wawasan kalian, kerjakanlah tugas berikut. Bacalah teks fiksi yang berjudul Si Hitam dari penulis Diana Caritas. Di halaman 30-33, bacalah dengan cermat. Lalu, bukalah halaman 34 dan jawablah pertanyaannya sebagaimana cara menjawab di halaman 11 yang telah kita lakukan bersama sebelum ini. Diingat kembali, dalam sebuah cerita ada dua jenis tokoh. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh tambahan. Cara menentukan tokoh utama dalam cerita yaitu 1. Melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog. Kedua, melihat alur atau jalan cerita. 3. Melihat tentang siapakah cerita tersebut. Cara memahami sifat tokoh. Yang pertama, melihat tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Kedua, melihat perilakunya. Ketiga, melihat cara tokoh itu berbicara tentang dirinya. Keempat, melihat tokoh lain berbicara dengannya. Yang kelima, melihat tokoh lain berbicara tentangnya. Fungsi tokoh utama dalam cerita. 1. Tokoh utama membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik. 2. Tokoh utama
paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. 3. Tokoh utama sebagai pengantar masalah yang akan diceritakan di dalam sebuah cerita. Tanpa tokoh utama, cerita akan menjadi tidak punya arah dan tujuan. Fungsi tokoh tambahan dalam cerita. 1. Sebagai pendukung peran tokoh utama dalam cerita. 2. Untuk memperjelas watak tokoh utama cerita. Apa yang terjadi apabila dalam sebuah cerita tidak ada tokoh utama? Ya, yang pertama, cerita jadi tidak menarik. Kedua, cerita menjadi tidak jelas fokus sudut pandangnya dari siapa. 3. Cerita menjadi hambar karena tokoh utama memegang peran penting dalam cerita. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Tetap semangat anak-anak meskipun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, memakai masker, dan menjaga jarak.